Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warfitza Hadisti. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 unit 4 Institut Agama Islam Negeri Langsa. Jadi, maksud dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ulumul hadis saya, yaitu tentang pengertian hadis mardud dan macam-macam hadis mardud. Langsung saja kita simak videonya. Hadis mardud menurut bahasa berarti ditolak atau tidak dapat diterima. Menurut istilah, mardud adalah hadis yang tidak diyakini dengan kuat jujurnya para periwayat yang memberitakannya. Sebagian ulama lainnya mendefinisikan hadis yang kehilangan suatu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis makbul. Hadis mardud juga merupakan hadis yang tidak dapat memenuhi kualifikasi atau salah satu syarat dari hadis makbul, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Terdapat dua klasifikasi hadis mardud. Yang pertama ada hadis dhaif, yaitu hadis yang dianggap lemah dalam segi maknanya namun fisiknya tidak. Yang kedua, terdapat hadis maudhu, yaitu hadis yang rendah kualitas hadisnya dan diyakini hadis tersebut bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini juga dapat diartikan dengan sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah, namun karena rekaan atau dusta tentang sesuatu yang tidak pernah beliau ucapkan, kerjakan, atau takrirkan, baik dengan sengaja ataupun bukan sengaja. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis dhaif. Hadis dhaif terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis dhaif karena gugurnya sanad. Yang kedua adalah hadis yang dhaif cacat pada periwayat atau matan. Berdasarkan hadis dhaif karena gugurnya sanad, terdapat hadis mu'allaq, yaitu hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad. Yang kedua, terdapat hadis mursal yang menurut bahasa berarti hadis yang terlepas. Para ulama memberikan batasan hadis mursal adalah hadis yang gugur rawinya di akhir sanad. Yang dimaksud dengan rawi di akhir sanad adalah rawi yang pada tingkatan sahabat. Yang ketiga, terdapat hadis mu'dal, yaitu hadis yang sulit dipahami. Para ulama memberi batasan hadis mudal adalah yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Yang keempat, terdapat hadis muqati, yaitu hadis yang terputus. Para ulama memberikan balasan muqati adalah hadis yang gugur satu atau dua rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Yang kelima, terdapat hadis mudallas, yaitu seorang rawi mendapat hadis dari orang lain tetapi dia meriwayatkannya dengan mengatasnamakan gurunya, di mana sebagian hadis ia terima dari guru tersebut. Yang terakhir, terdapat hadis mursal qafi, yaitu rawi menerima hadis dari orang yang semasa dengannya dan dia bertemu langsung dengan orang tersebut, namun sebenarnya dia tidak mendengar langsung hadis itu dari orang yang semasa dengannya. Pembagian hadis dhaif yang kedua adalah hadis yang dhaif cacat pada periwayat atau matan. Cacat karena periwayat tidak adil, tidak dhabit, dan syadz. Adapun celah atau cacat yang berkenaan dengan keadilannya adalah dusta, tuduhan berdusta, fasik, ketidakjelasan, dan bid'ah. Adapun celah yang berkaitan dengan kedhabitannya adalah kesalahan yang buruk, waham, kelalaian, buruk hafalannya, dan menyelisihi para perawi yang thiqah. Berikut ini hadis-hadis yang dikarenakan sebab-sebab di atas. Yang pertama ada hadis maudhu, yaitu hadis yang disebabkan perawinya kizib atau dusta, yakni berdusta dalam membuat hadis walaupun hanya sekali dalam seumur hidup. Yang kedua ada hadis matruk, yaitu karena rawinya tertuduh dusta, yakni rawi yang terkenal dalam pembicaraannya sebagai pendusta tapi belum bisa membuktikan bahwa pernah berdusta dalam membuat hadis. Yang ketiga ada hadis munkar. Disebut hadis munkar karena rawinya tengah atau dalam hafalan dan salah.
Lengah biasanya terjadi dalam penerimaan hadis, sedangkan banyak salah yang terjadi dalam penyampaiannya. Hadis yang rawinya fasik, lengah, dan banyak salah disebut dengan hadis mungkar. Yang keempat, ada hadis ma'ruf, yaitu secara bahasa berarti yang terkenal. Secara istilah, ma'ruf adalah sebab hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang istiqoh, yang bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah. Yang kelima, ada hadis mu'allal. Dinamakan hadis mu'allal karena rawinya banyak persangkaan, yakni salah sangka seolah-olah hadis tersebut tidak ada cacat, baik pada matan maupun pada sanadnya. Selanjutnya terdapat hadis maudhu, yaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah karena rekaan atau dusta tentang sesuatu yang tidak pernah beliau ucapkan, kerjakan, atau takrirkan, baik secara sengaja maupun tidak. Jadi dalam pembagian hadis maudhu, yang pertama itu ada hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan seorang rawi atau dua orang rawi yang tertuduh telah berbuat dusta terhadap hadis yang diriwayatkan. Yang kedua ada hadis mungkar. Disebut hadis mungkar karena rawinya lengah dalam pelafalan dan salah. Lengah biasanya terjadi dalam penerimaan hadis. Sama seperti hadis dhaif, di hadis maudhu juga terdapat hadis mu'allal, yaitu hadis yang karena perawinya banyak persangkaan, yakni salah sangka seolah-olah hadis tersebut tidak ada cacat baik pada matan maupun pada sanadnya. Selanjutnya ada hadis mutqarib, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berbeda dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian perbedaan dan pertentangan tersebut tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat ditarjih karena masing-masing bentuk sama kuatnya. Selanjutnya terdapat hadis maklub, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang atau sebaliknya, baik berupa sanad, silsilah, maupun matan atau isi. Yang selanjutnya adalah hadis munqalib, yaitu hadis yang terbalik sebagian hafalannya hingga pengertiannya berubah. Yang selanjutnya ada hadis mudraj, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dalamnya terdapat tambahan yang bukan hadis, baik keterangan tambahan dari perawi sendiri atau dari lainnya. Yang terakhir ada hadis syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan secara makbul atau dapat diterima tetapi bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai hadis mardud dan macam-macam hadis mardud dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pendengarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.